Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya recommended nih untuk sahabat semua yang ada di rumah ketahui, terutama bagi sahabat yang saat ini tengah mencari-cari tentang tombok hati alias obat hati. Apakah hati ada obatnya? Kami jawab ada. Oleh karena itu tidak salah nih salah satu lagu yang paling terkenal dari Opik, yaitu Tombok Hati. Dan ternyata sahabat, ada 5 perkara obat hati yang wajib diketahui oleh umat Islam, dimana di video kali ini kita akan membahasnya secara detail. Namun nih, sebelum kami membahas satu persatu apa saja dari obat hati tersebut, maka jangan lupa kami ingatkan kepada sahabat semua yang ada di rumah untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua nih, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Berbicara tentang hati sahabat, hati ternyata menduduki posisi sentral dalam kehidupan manusia, dikarenakan menjadi hakim dalam menentukan berbagai aktivitas. Apabila hati atau kolbu ini berpenyakit sahabat, maka dapat dipastikan akan terjadi perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam tentunya, meskipun orang tersebut rajin beribadah. Apabila hati telah terjangkit penyakit, maka perlu diobati. Maka di video kali ini kita akan membahas salah satu keterangan dari Al-Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran, mana Ibrahim Al-Kawakh rahimahullah mengatakan, yaitu zawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5 perkara, dimana diperkenalkan juga sahabat melalui lagu dari Opik, dimana penyanyi religi yang mempunyai nama asli Aunur Rafiq Lil Firdaus tersebut, yang lahir pada 16 Maret 1974, memperkenalkan masalah salah satu lagu yang paling terkenal, Tombok Hati sahabat. Nah, tombok hati artinya obat hati, dan mungkin banyak dari sahabat semua yang belum mengetahui apa saja sih tombok hati tersebut, yang juga termaktub di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran karangan Syekh Imam Nawawi. Hati di dalam istilah agama Islam bukan merupakan bagian tubuh manusia, melainkan tempat bersemayamnya iman seseorang. Hati manusia dapat merasakan hal yang bersifat sedih, senang, gembira, serta perasaan lainnya. Tampilan luar seseorang bukan berarti dapat menggambarkan isi hatinya sahabat. Oleh karena itu, hati dikatakan sebagai sesuatu yang syarat akan misteri, di mana orang berpenampilan baik maka tidak selamanya mempunyai hati yang baik. Begitupun sebaliknya sahabat. Di dalam agama Islam, hati seorang muslim dapat dihanggapi oleh berbagai macam jenis penyakit. Namun penyakit yang dimaksud bukan berkaitan dengan masalah dunia medis, melainkan masalah penyakit hati. Sebut saja iri, dengki, hasud, takabur, ujub, riya, merasa paling benar, merasa paling pintar, dan lain sebagainya. Islam yakini bahwa segala penyakit ada obatnya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu surah menyatakan sahabat, itu tepatnya surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Selanjutnya diperkuat juga sahabat dari surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
Nah, selanjutnya sahabat, obat hati yang diajarkan dalam Islam sangat mudah dilakukan dan bahkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Oleh karena itu, maka berikut adalah 5 jenis obat hati yang dipopulerkan juga oleh penyanyi Opik, sahabat. Mari kita bahas. Yang pertama, membaca Al-Quran dan maknanya, atau dalam bahasa Arabnya yaitu qiraatul Quran bitadabur. Membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, membacanya dengan fasih dan juga menggunakan tajwid. Fenomena akhir zaman di mana Al-Quran hanya jadi hiasan, gadget, smartphone, tablet, dan lain sebagainya menjadi panutan, tidak terlepas sehari dari genggaman. Akhirnya berdampak hati menjadi was-was karena berita yang tersebar luas. Hati menjadi dendam karena banyaknya ujaran kebencian, beda politik, dan lain sebagainya. Sifat benci tersirami, hasut membuat ribut. Akhirnya keributan tak terelakkan sehingga timbul pecahnya persaudaraan. Apabila sudah begitu sahabat, maka seperti yang kami sebutkan dalam surah Yunus ayat 57, obatnya adalah salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi firman Allah yang menyatakan Al-Quran itu adalah Al-Huda sebagai petunjuk, Warahmah sebagai rahmat, Wasyifa sebagai penawar atau obat. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang di dalamnya memuat firman Allah. Selain itu, Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup manusia, sahabat, yaitu tepatnya di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang pernah tadi kami bacakan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, itu jadi obat, syifa, dan juga kasih sayang bagi orang mukmin. Maka bagi kalian nih yang ingin terjauh dari sejumlah penyakit hati seperti iri, dengki, karena beda politik saling menghujat, maka jangan lupa membaca Al-Quran. Apalagi kalau one day one juz, 1 hari 1 juz, insya Allah menjadi penawar hati atau obat hati, sahabat. Selanjutnya nomor 2, yaitu qiyamul lail, mendirikan sholat malam. Sholat malam adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, di mana dengan melaksanakan sholat malam tersebut, sahabat, maka seorang hamba akan dinaikkan kedudukannya alias derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian waktu malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda, sahabat, kerjakanlah sholat malam karena sholat itu merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kamu. Ia mendekatkan kamu kepada Tuhan, menghapus dosa-dosa, mencegah perbuatan dosa, dan menolak penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Sholat malam seperti halnya sholat tahajud, sahabat, mempunyai banyak manfaat seperti yang kami sebutkan di atas, yaitu dalil Quran dan hadisnya. Selain dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, melalui doa yang dipanjatkan dapat membuat ketenangan bagi siapapun yang melaksanakannya, terutama nih bagi orang-orang yang memang mempunyai penyakit hati, suka iri, suka dengki, suka menghasut, dan lain sebagainya. Maka insya Allah ketika kalian rajin menjalankan ibadah pada malam hari akan menjadi syifa yang akan menjadi obat bagi hati kalian. Selanjutnya di urutan nomor 3, sahabat, yaitu wa mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang solih atau orang baik, dimana di dalam salah satu keterangan as-shodiqu mas-sodakoka la mal-sodakoka, teman sejati adalah orang yang mau meluruskan kita di saat kita melakukan perilaku salah. Teman bukanlah orang yang selalu membenarkan tindakan kita walaupun itu salah. Allah Ta'ala berfirman, tepatnya di dalam surat Al-Kahf ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadawatil wa'ashi yuriduna wajhah wala ta'du anka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalana qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuto. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami.
serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah sahabat, jika ingin menjadi orang baik, bertemanlah dengan orang-orang baik. Begitu pula jika ingin menjadi orang solih, berkumpullah dengan mereka yang solih dan solihah. Maka tidak salah sahabat, ketika kalian berkumpul dengan orang baik, maka akan menyegarkan ke hati kalian. Akan ada santapan rohani yang bisa menjadi obat untuk penyakit hati kalian. Selanjutnya nomor 4, yaitu wakhola'ul batni, mengosongkan perut alias rajin berpuasa. Nah, rajin mengosongkan perut dengan banyak berpuasa, menahan lapar, dan selalu bersifat warok, hati-hati dalam memilih makanan, jenisnya yang halal, pengolahannya yang halal, bahkan cara mencarinya pun yang halal. Sebab makanan halal itu merupakan pangkal segala kebajikan. Kalau kebajikan sudah bertanam, hati tersinari sehingga hati menjadi bersih sahabat. Sangat direkomendasikan untuk berpuasa, yaitu menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Selain menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, puasa juga bisa menghindari seseorang dari perbuatan tercela. Ada puasa wajib di bulan Ramadan, serta yang hukumnya sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Bid, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, perbanyak zikir malam hari. Nah, ini merupakan yang terakhir sahabat dari 5 perkara obat hati atau tombuh hati, yaitu perbanyak zikir malam hari. Zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Perintah untuk berzikir terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 5 perkara obat hati yang wajib diketahui oleh kita semua. Semoga saja kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari macam-macam penyakit hati. Dan apabila memang kita mempunyai penyakit hati seperti iri, dengki, selalu tidak suka dengan pemimpin sebelumnya dan lain sebagainya, selalu menghujat di media sosial, semoga dengan melakukan 5 hal tadi penyakit tersebut bisa hilang dari diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.